Oke, ini adalah video kelima dari pertemuan 3. Ini tentang optimasi dengan kendala. Jadi, kalau sebelumnya kita mempelajari optimasi tanpa kendala dengan pendekatan total dan pendekatan multivariat. Sekarang kita lihat yang optimasi dengan kendala. Karena memang pada kenyataannya di dunia nyata itu jarang sekali kondisi yang bisa tanpa kendala gitu ya. Kita harus meraih laba optimal itu pasti ada kendalanya. Nah, kendalanya itu antara lain bisa berasal dari inputnya, kayak misalkan keterbatasan tenaga kerja, keterbatasan peralatan, keterbatasan bahan baku, dan lain sebagainya. Nah, ketika kita membicarakan tentang kendala, maka kendala itu harus bisa diwujudkan, dilambangkan dalam suatu fungsi persamaan. Seperti misalkan ini contohnya. Suatu perusahaan memproduksi baju model X dan model Y. Pada saat ini perusahaan memiliki keterbatasan, mesin jahitnya hanya bisa memproduksi total 10 baju. Maka dari kata-kata ini, fungsi kendalanya apa? Fungsi kendalanya adalah X tambah Y kurang dari atau sama dengan 10. Dari mana sih ini? Ya, ini kita terjemahkan dari kalimatnya. Ya, memproduksi hanya bisa total 10 baju. Berarti persamaannya jadi X tambah Y kurang dari atau sama dengan 10. Sekarang kita pakai contoh soal ya. Nah, sebenarnya optimasi dengan kendala ini dapat diselesaikan dengan dua pendekatan, yaitu metode substitusi dan metode Lagrange. Kita kali ini hanya akan membahas tentang metode substitusi saja. Ini contohnya. Suatu perusahaan hanya mampu memproduksi obat sakit kepala, dilambangkan dengan X, dan obat sakit perut, Y, paling banyak 12 unit. Nah, ini fungsi kendalanya. Anda harus bisa menerjemahkan kalimat ini menjadi suatu persamaan. Kemudian, untuk mengoptimasi hingga titik optimal atau laba maksimal, sudah diketahui dari soal ya, fungsi tujuan perusahaan adalah seperti ini. Ini fungsi labanya. Kemudian kita diminta untuk mencari berapa X dan berapa Y agar perusahaan bisa mencapai titik optimal. Yang pertama kita harus lakukan tadi, menerjemahkan kalimat ini menjadi suatu fungsi kendala. X tambah Y kurang dari 12 atau sama dengan 12. Nih ya. Kalau ini fungsi tujuannya sudah ada dari soal. Sekarang kita mulai mencari X dan Y. Langkah pertama, fungsi kendala yang X tambah Y kurang dari atau sama dengan 12 bisa dituliskan menjadi X tambah Y sama dengan 12. Ya, X tambah Y sama dengan 12, ini kita ubah menjadi X sama dengan 12 kurang Y. Ya, jadi Y-nya diputar ke sebelah kanan sama dengan, tadinya positif jadi nilainya negatif. Langkah kedua, kita substitusikan ya nilai X pada fungsi tujuan, fungsi laba, dengan nilai 12 min Y. Nah, gitu ya. Ini kan 20X, X kuadrat, dan seterusnya ini, X-nya kita ganti dengan 12Y. 20 dalam kurung 12 kurang Y, dikurangi X kuadrat, berarti 12 kurang Y dikuadratkan, minus 2Y kuadrat, ini tetap karena tidak ada X, tambah 50Y, ini tetap. Kemudian X yang ini diganti dengan 12 kurang Y, sama kemudian dikali Y. Nah, ini Anda harus berlatih ya, bagaimana mengkuadratkan, mengkalikan, tanda negatifnya jangan sampai hilang, gitu ya. 20 kali 12, 240. 20 kali minus Y sama dengan minus 20Y. Kemudian ini dikuadratkan dulu yang di dalam kurung, ya, jadi 144 tambah 24Y tambah Y kuadrat. Karena ada tanda negatif di depannya, maka jadinya negatif 144 ya, tambah 24Y kurangi Y kuadrat. Kemudian yang ini kita salin, minus 2Y kuadrat tambah 50Y
Kemudian ini kita kalikan dengan Y. Yang di dalam kurung ini kita kalikan dengan Y. Kemudian kita kalikan dengan negatif. Hasilnya minus 12Y plus Y kuadrat. Kemudian ini kita jumlahkan yang Y kuadrat dengan Y kuadrat. Ini minus Y kuadrat dengan minus 2Y kuadrat. Hasilnya minus 3Y kuadrat ditambah Y kuadrat. Berarti hasilnya minus 2Y kuadrat. Kemudian yang Y saja. Yang Y saja itu adalah minus 20Y tambah 24Y. Hasilnya 4Y. 4Y tambah 50Y. Hasilnya 54Y. 54Y dikurangi 12Y, hasilnya 42Y. Kemudian kita jumlahkan yang tidak ada Y-nya, yaitu 240 dikurangi 144, hasilnya 96. Kemudian kita sederhanakan lagi, persamaan ini kita bagi dengan minus 2. Ya, minus 2 berarti jadi Y kuadrat. Minus 2 dibagi minus 2 jadi 1. 42 dibagi minus 2 jadi minus 21Y. 96 dibagi minus 2 jadi minus 48. Jika sudah sampai pada persamaan ini, maka selanjutnya harus kita turunkan persamaannya dan sama dengan 0 karena labanya maksimal. Ya. Y kuadrat kita turunkan berarti 2 dikali bilangan di depan Y. Ini adalah 1, 2 kali 1, 2. Y pangkat 2, jadinya pangkatnya berkurang 1. Jadi Y pangkat 1. Y pangkat 1 sama dengan Y. Jadinya 2Y. Kemudian minus 21Y kita turunkan. Ini pangkat 1 ya, Y-nya pangkat 1. 1 kali minus 21, hasilnya minus 21. Y pangkat 1, pangkatnya dikurangi 1, jadi Y pangkat 0. Y pangkat 0 adalah 1, berarti Y-nya hilang. Kemudian ini minus 48 kita turunkan, karena tidak ada Y-nya berarti sama dengan 0. Jadinya tinggal 2Y dikurangi 21 sama dengan 0. Y sama dengan 21 dibagi 2. Maka Y sama dengan 10,5. Kalau sudah ketemu ini, maka Y ini kita masukkan ke persamaan X sama dengan 12 kurang Y. Berarti 12 kurangi 10,5. Hasilnya 1,5. Berarti kita sudah punya nilai Y 10,5 dan X 1,5. Berarti dengan kapasitas 12 unit, kita bisa memproduksi obat sakit kepala 1,5 unit dan obat sakit perut 10,5 unit. Dengan X-nya 1,5 dan Y-nya 10,5, berapa laba maksimalnya? Nah, kita kembali ke persamaan laba. Persamaan laba ini, X-nya kita ganti 1,5, Y-nya kita ganti 10,5. Nah, ya ini matematika biasa, bisa dihitung, Anda berlatih sendiri. Hasilnya adalah 316,5. Berarti laba yang paling maksimal adalah 316,5 dicapai ketika X-nya 1,5 unit, Y-nya 10,5 unit. Baik, demikian optimasi dengan kendala metode substitusi, semoga bisa dipahami. Terima kasih.